Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Akub. Jadi kali ini saya sedang libur lebaran dan kebetulan saya juga nggak kemana-mana. Terus dijadwalin untuk menghadiri sebuah meeting dengan calon klien yang dia lagi ada di Jakarta. Nah, karena proyeknya itu rencananya akan dibangun di daerah Kalimantan. Mumpung jalanan Jakarta agak sepi, jadi saya ingin mengajak teman-teman juga untuk mengunjungi beberapa proyek-proyek kita yang sedang ongoing construction dan posisi proyek-proyeknya jauh, jadi sekalianlah saya coba kunjungin 1, 2, 3 proyek, mudah-mudahan bisa kekejar sambil mengisi waktu sebelum dan sesudah meeting. Nah, kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Mas Aat sebagai teman yang membawa mobil ini dan satu lagi dengan Mas Riri. Nah, nanti mungkin dia bisa bantu saya untuk bikin video. Oke, seperti apa kegiatan hari ini? Yuk kita tonton aja. Oke teman-teman, ini adalah salah satu proyek yang kita kunjungin pertama. Lokasinya berada di daerah Jakarta Timur, jadi kita pilih dari lokasi yang paling jauh dulu. Nah, ini seperti kita lihat kondisi sekarang mungkin baru sekitar 50% ya, belum finishing. Dan kebetulan kita udah dikasih akses buat masuk, jadi kita bisa masuk dulu. Kita lihat dulu dari dalam. Yuk. Nah, ini entrance-nya nanti bisa kalian lihat ya di image ya. Ini sebenarnya adalah teras. Semua area depan ini kita create memang seperti sebuah komposisi yang repetitif dari bentuk cangkang gitu ya, dari atap bangunan sampai ke atap kanopi teras dan kanopi carport. Jadi semuanya kita buat pakai beton. Nah, ini entrance masuknya nih. Nah, ini udah diintervensi sama orang interior. Nah, ini nanti ada gambar-gambar interior karena interior akan masuk dalam waktu beberapa bulan ke depan. Jadi ini mulai sudah terdefinisi ya ruangan-ruangannya, dan interior pun juga udah mulai mengisi beberapa elemen-elemen dinding. Ini adalah area living room. Dan ini adalah area dining, terus ini ada pantry-nya. Oh iya, ini sampel untuk pola lantai living room. Ini waktu itu coba saya minta untuk dibuat susun bata dengan ukuran 80-80. Polanya kan memang si bangunan ini kan secara konsep keseluruhan tuh kayak stacking cangkang gitu ya. Jadi kayaknya kalau dibikin pola bata kayak gini mungkin masih relate sama temanya. Nah, di lantai ini juga terdapat swimming pool ya. Ini juga kondisi swimming pool juga udah mulai pasang tiling, sekat pintu kacanya udah. Nah, terus di sana ada kamar tambahan buat kamar tamu, dan di sini adalah masternya. Nah, di sini saya pengen masternya tuh ada sudut yang bersih ya, tanpa kolom. Jadi emang kolomnya kita agak geser ke depan, keluar. Jadi bikin bulat supaya lebih terlihat kecil dan ringan. Ini master bedroomnya juga on the way nih. Interior udah mulai masuk. Dia udah mulai plot gambar-gambarnya untuk guideline mereka. Ini adalah area walk-in closet terpisah. Nah, langsung ini adalah master bathroomnya. Jadi master bathroomnya juga punya view ke jendela keluar. Jadi semuanya itu punya akses visual untuk through ke outdoor. Oke sih, overall masih sesuai dengan konsep desain, tapi ya memang belum kelihatan banget nih finishingnya teman-teman. Yuk kita coba naik. Jadi di depan ada dapur ya. Jadi akses service tuh dari teras tadi bisa langsung menuju ke area dapur. Nah, ini kita juga bikin skylight di atas tangga ini karena tangga ini posisinya ada di tengah-tengah bangunan. Jadi saya pengen sesuai dengan beberapa prinsip, pengen selalu terang gitu ya di setiap sudut. Nah, lantai 2
dominan sebetulnya adalah satu void besar yang connected to lantai 1, dan di sekelilingnya itu terdiri dari kamar tidur serta ada kamar servis. Nah, tapi di antara sobekan bentuk atap tadi itu tercipta satu skylight panjang yang ada tepat di bawah koridor yang kita sedang berdiri ini. Oke, sebenarnya ini adalah ruang yang sifatnya sekunder ya, jadi mungkin bisa jadi tempat baca atau sekedar meletakkan storage. Tapi di situ masih ada space sedikit buat taruh satu set kursi meja untuk jadi playroom or something gitu ya, yang lebih produktif, yang menunjang kebutuhan untuk anak-anaknya. Nah, di sini adalah ruang tidur anak. Ini juga kita coba buat si kamar tidur ini juga terintegrate sama interior. Nanti di sini udah di marking nih. Panel-panelnya nanti udah jadi panel furniture aja tanpa dinding. Terus di antara panel ini sebenarnya membatasi antar koridor private-nya si area kamar tidur anak. Ini juga nanti ini tertutup nih, tertutup panel-panel nih. Ini ada 2 kamar tidur anak, tipikal dengan 1 kamar mandinya. Nah, di sini yang tadi saya bilang nih mungkin bisa jadi playroom ya. Di depannya juga bisa akses langsung keluar. Tapi ini kayaknya enak buat jadi balkon nih, mestinya. Sayang, bisa diakses apa ya? Luas banget nih. Nah, coba deh nanti kita usulin. Bisa di sini langsung keluar tuh menuju ke balkon. Ya nggak, Mas? Tuh. Itu bisa jadi taman tuh. Wah, boleh juga nih. Ya nggak? Tuh, enak banget, gede. Nah, ini tadi kalau kita lihat dari atas atap ini kayak 2 cangkang yang ditumpuk. Nah, nanti ini akan kita kasih panel-panel kayu ya. Panel kayu-kayu fiber semen pastinya supaya awet untuk memperkuat karakteristik fasad ini supaya nggak terlalu polos. Overall sih aman ya. Tinggal waktunya aja nih supaya kita masih bisa menyesuaikan dengan timeline dan klien juga bisa punya rumah segera gitu. Sip, kita lanjut ke next project yang kebetulan juga dekat-dekat sini. Yuk. Nah, ini fasadnya kurang lebih udah kebentuk ya. Mungkin nanti bisa lihat ada image-nya di sini. Nah, oke, teman-teman, ini udah sore. Setelah meeting kita masih bisa ke salah satu side project lagi. Tapi sekarang saya pegang kamera sendiri karena Mas Kiri capean tidur. Nah, ini dia projectnya. Nah, proyek ini sebenarnya adalah 2 atau sepasang rumah dari adik kakak yang punya lahan di tempat yang sama, jadi dibuat bersebelahan. Ini sebenarnya tipikal, tapi sebenarnya secara layout juga dia berbeda. Tapi secara konsep dan bahasa desainnya sama. Kurang lebih kondisinya bisa dibilang mirip-mirip sama 2 proyek sebelumnya, tapi ini mungkin yang kanan ini udah lebih dulu ya. Tapi yang kiri ini kelihatannya ya hampir mengejar progres yang kanan. Kita coba lihat ya.
sama seperti proyek lainnya, ini belum mulai pekerjaannya karena tukang-tukangnya masih berada di kampung ya. Nah, ini kemarin ada beberapa catatan soal detail-detail yang masih kurang begitu rapi, sudah ditacap. Nah, di sisi bangunan atau rumah yang kanan ini konsepnya berbeda teman-teman, jadi saya kasih pendekatan yang nggak lazim, di mana living areanya saya letakkan di lantai 2 karena di sisi kirinya punya lahan taman besar yang menurut saya sangat menarik kalau kita capture dari lantai 2 karena pohon-pohonnya udah lumayan tinggi ya, jadi privasinya masih kejaga gitu. Ini di 3 sisinya kita buka, kasih jendela besar. Ini pantry-nya udah mulai di setting, interiornya udah mulai masuk. Nah, tadi masuk entrance dari sini langsung view-nya menuju ke taman di lantai 2 ini. Nah, kalau untuk menuju private area, nah ini adalah powder room, dan sini area untuk jemur. Ini jadi area kayak workstation di sini. Untuk menuju ke area private atau kamar-kamar tidur, kita turun ke bawah. Nah, di bawah ini private area terpisah oleh tangga ini. Jadi sini adalah dapur dan belakangnya adalah service. Dan sini adalah area private atau kamar tidur. Kerja, Pak? Ini pasang apa? Lampu kamar mandi. Yang rapi pasangan apa ya? Natnya yang bikin yang rapi. Nah, ini 2 kamar anak yang berada di lantai dasar. Nah, dia tuh bisa capture taman rumah sebelahnya gitu, masih terkoneksi. Nah, ini kamar utama. Mungkin klosetnya juga udah pasang, master bathroomnya. Nah, jadi saya pengen justru di area private ini kalau dia bangun pagi langsung bisa keluar menikmati taman di samping rumahnya. Mungkin next kita akan coba sini lagi kalau udah mulai rapi. Nah, ini adalah bangunan atau rumah di sampingnya. Ini kita taruh inner court di tengah-tengah antara living room yang ada di sini nanti di depan. Ini adalah pantry dan ini adalah ruang makannya. Nah, ruang makannya memang sengaja kita raise sedikit lantainya supaya dia dapat skala yang berbeda dari antara lantai di rumahnya, karena kita pengen dia juga merespon kontur dari lahan existing yang ada gitu. Berbeda dengan unit rumah yang di sisi kanan tadi, ini untuk pembagian zonasi vertikalnya normatif, jadi di atas adalah kamar tidur, di bawah adalah living area. Jadi sengaja kita bikin silang gitu aktivitasnya supaya nggak saling mengganggu di private areanya. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Jadi nanti di sini akan tertutup roster ya, karena ini adalah sisi matahari sore. Nanti akan dikelilingin roster yang mungkin bisa membantu mengurangi radiasi panas dan privasi. Ini sebelum roster memang ada gap dulu, nanti akan jadi balkon yang menjadi barrier antara area kamar yang di dalam dengan area taman yang di luar ini. Ini ada inner court tadi yang kita lihat. Nah, itu beberapa memang masih ada yang harus ditacap tuh aging-agingnya. Ya, makanya diperlukan supervisi itu untuk mewakili mata arsitek supaya kualitas bangunannya tetap oke ya. Nah, itu juga pertemuan antara
dinding balok yang gelap dengan yang putih kayaknya harus ada hairline atau tali air yang jelas gitu ya untuk menjadi pembeda. Nah ini di atas ruang makan tadi nih adalah posisi kamar tidur untuk anaknya. Dia connect atau continuity atapnya menyatu sekaligus menaungi inner court yang ada di bawah. Gitu. Ini kamar mandi belum ini pasang bagian dinding-dinding finishing keramiknya. Ini agak berbeda ya, sebelum dicat dia dikasih plamirnya atau apa namanya, dia pakai mil istilahnya. Nah, ini mungkin salah satu triknya supaya bisa lebih halus. Oke teman-teman, kira-kira kayak gitu sedikit gambaran kunjungan saya ke proyek-proyek. Tapi tadi saya meeting nggak sempat di capture ya, karena meetingnya di salah satu mall. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.